Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Kali ini kita mau fokus ke sesuatu yang mungkin kesannya ringan ya, tapi ternyata dalam banget sainsnya. Iya, betul. Soal cara memupuk rasa senang, rasa kagum, ya, sama kekuatan bermain dalam pengasuhan anak. Semacam, apa ya, laboratorium kesenangan gitu kali ya. Tepat sekali, istilah yang pas itu. Sumber kita kali ini dari buku The Five Principles of Parenting. Nah, kita bakal coba gali intisarinya nih. Oke. Terutama dari bagian yang ngebahas sains di balik momen-momen seru, momen kagum itu. Mereka nyebutnya The Delight Lab. The Delight Lab, oke. Dan misi kita buat Anda para pendengar ya, kita mau coba saring ide-ide praktisnya. Mungkin ada yang bikin kaget juga. Haha, bisa jadi. Gimana sih permainan yang tulus, terus nyari rasa kagum itu bisa jadi fondasi kuat buat hubungan orang tua anak. Sekaligus bangun, resilience anak ya. Betul, ketahanan. Kita lihat sainsnya, terus gimana cara bawanya ke sehari-hari. Siap nih, kita masuk laboratorium ini. Siap dong. Mari kita mulai dari dasarnya dulu ya. Konsep waktu kesenangan atau special time. Special time, oke. Ini penting nih, bukan cuma sekedar ayo main bareng, tapi lebih spesifik dari itu. Ini waktu yang benar-benar didedikasikan. Di mana anak itu pegang kendali penuh. Dia yang nentuin mainnya mau gimana. Orang tua hadir aja, 100% tanpa agenda. Nah, sumber kita kan nyebut psikolog Roger Harrison ya, yang namain ini special time. Kedengarannya kayak terapi ya. Emang akarnya dari sana sih, dari terapi interaksi orang tua anak. Tapi tujuannya di sini lebih ke koneksi murni aja, bermain tanpa beban ekspektasi gitu. Tapi kuncinya apa nih biar beneran jadi spesial? Kan nggak semua waktu main bareng jadi special time kan? Nah, ada dua pilar penting nih. Yang pertama, antusiasme orang tua. Antusiasme. Dan ini bukan soal pura-pura seneng ya, tapi gimana kita nemuin ketulusan buat nikmatin momen itu bareng anak. Antusiasme kita tuh kayak pupuk lah. Pupuk buat perilaku positif anak gitu. Iya, mereka ngerasain itu, dan itu nguatin ikatan kita sama mereka. Oke, itu pilar pertama. Nah, pilar kedua ini nih yang kayaknya sering jadi PR ya. Menghindari perilaku memimpin atau intrusif. Ah, iya, ini dia. Kedengarannya gampang, tapi praktiknya, maksudnya persisnya gimana tuh? Artinya gini, kita tahan keinginan buat ngasih instruksi. Misalnya, coba bangun menaranya lebih tinggi lagi. Atau ngeritik, loh kok gitu sih mainnya? Ah, iya. Sering tuh keceplosan. Atau bahkan sarkasme ya kan? Mungkin buat kita lucu, tapi buat anak bisa beda. Termasuk juga ngarahin fisik. Tangannya di sini loh, Nak. Oke. Intinya, biarkan anak eksplorasi aja. Biarin dia bikin kesalahan, biarin dia mimpin cerita imajinasinya sendiri. Kita jadi kayak pengamat yang suportif aja, bukan sutradara. Wah, itu butuh latihan sabar ya. Beneran. Terus soal alat mainnya nih di laboratorium ini. Mainan kayak apa sih yang paling pas buat special time? Coba pikirin mainan yang terbuka. Open-ended toys istilahnya. Open-ended. Contohnya? Ya, kayak balok kayu, atau mainan magnet, truk, mobil-mobilan, set kereta api, atau alat dapur mainan, makanan mainan, alat seni, yang simpel kayak krayon, kertas. Mainan-mainan ini kan nggak punya satu cara benar buat dimainin. Jadi, pintu imajinasi sama kreativitas anak kebuka lebar. Oke, jadi yang nggak ada aturan baku gitu ya. Terus, apa yang sebaiknya kita simpen dulu nih pas special time? Ada yang perlu dihindari? Ada baiknya hindari mainan yang aturannya kaku, kayak kebanyakan board games. Oh, oke. Kenapa tuh? Atau juga mainan yang potensinya gede buat jadi main kasar atau berantakan banget, misalnya pedang-pedangan gitu. Ah, iya. Kenapa? Tujuannya biar kita nggak otomatis jadi polisi gitu. Nggak dikit-dikit bilang, awas hati-hati, atau jangan gitu. Kita mau ciptain zona aman di mana larangan itu minimal banget. Jadi fokusnya benar-benar ke interaksi positifnya. Masuk akal, masuk akal. Jadi bukan mainannya jelek ya, tapi kurang pas aja buat tujuan special time ini. Nah, sekarang gimana nih aktivitas yang kelihatannya cuma main ini nyambungnya ke 5 prinsip pengasuhan? Ke The 5 R's yang jadi inti buku itu. Oh, nyambung banget, kuat koneksinya. Special time itu kayak suntikan dosis tinggi buat hubungan, relationship. Oke, relationship. Momen koneksi tanpa syarat kan? Terus pas main bebas gini, anak juga belajar regulasi emosi di lingkungan yang aman. Belajar ngatur emosi ya. Iya, gimana ngadepin frustrasi kecil, gimana nunjukin rasa seneng. Dan lagi, kalau misalnya sebelumnya sempat ada tegang-tegangan nih, momen main bareng ini bisa jadi cara perbaikan
yang efektif banget. Nyairin suasana, bangun kedekatan lagi. Wah, iya juga ya. Nah, semua ini kalau dikumpulin, itu yang ngebangun jaring ketahanan anak. Jadi kayak latihan otot relasi sama regulasi emosi ya, tapi dibungkus suasana senang. Buku ini juga ngasih contoh permainan imajinatif yang lebih spesifik nih dari Jocelyn Green. Misalnya, aku hewan apa? Iya, itu contoh bagus. Simple tapi manfaatnya banyak. Anak milih hewan, terus niruin gayanya, geraknya, suaranya. Oh, niruin gitu ya? Bahkan cara napasnya bisa dimainin sendiri atau gantian. Ini ngelatih kesadaran tubuh, motorik kasar, dan bagus buat regulasi diri. Apalagi kalau niru mapas hewan yang tenang. Bisa dibikin kartu gambar gitu ya biar seru. Bisa banget. Terus ada lagi membaca aktif. Ini beda ya sama sekedar bacain cerita. Kayaknya butuh modal nekat dikit nih orang tuanya. Iya dikit. Idenya itu kita ambil momen seru dari buku favorit anak, terus kita peranin bareng. Diperanin. Iya, nggak usah pakai properti canggih kok. Selimut bisa jadi laut, kursi jadi gunung. Tujuannya bukan buat akting bagus, tapi ngasih kesempatan anak dan kita juga buat keluar dari zona nyaman, mengekspresikan diri, bangun keberanian. Wah, seru tuh kayaknya. Saya suka ide lift ajaib. Ini kayaknya bisa kemana aja ya imajinasinya. Betul. Gampang kok bikinnya. Bikin aja zona lift di lantai. Pakai selotip bisa, bantal atau hula hoop. Terus? Terus bayangin ada tombol-tombol ajaib. Pencet satu, liftnya ke hutan ajaib. Pencet lagi, kita di zaman dinosaurus. Ini beneran ngelatih otot imajinasi, verbalisasi. Bisa bikin anak pede juga ya, kalau dia yang nyetir liftnya? Banget. Apalagi kalau ditambah musik latar yang pas. Makin seru. Haha, oke. Satu lagi nih, restoran ajaib atau sup ajaib. Ini ngelatih apa lagi? Nah, yang ini fokusnya lebih ke interaksi sosial sama regulasi diri, tapi dalam konteks main peran. Contohnya gimana? Misalnya kita semua jadi anggota keluarga kerajaan lagi makan malam. Atau jadi koki yang bikin sup pakai bahan ajaib nggak kelihatan. Masukkan 3 tetes sinar bulan, gitu misalnya. Oke. Anak jadi belajar nih ikutin alur cerita bareng, belajar giliran, ngelola impuls misalnya nggak langsung ngabisin semua sup ajaibnya sendirian, sambil seneng-seneng tentunya. Ngelihat contoh-contoh ini jadi makin kelihatan ya, kalau permainan imajinatif tuh bukan cuma buat senang-senang atau ngisi waktu doang. Lapisannya banyak. Persis. Ini cara asyik buat ngasah motorik, ngelatih fokus, regulasi diri, bangun keberanian, pede sama kemampuan sosial. Dan yang paling penting nih, Apa tuh? semua ini dijalin dalam kehangatan hubungan. Lagi-lagi kan kita lihat gimana aktivitas ini nyentuh pilar regulasi, bisa jadi momen perbaikan, dan ujung-ujungnya bangun ketahanan. Ini kayak pekerjaan serius tapi dibungkus main-main. Bener juga. Nah, dari dunia imajinasi anak, kita geser dikit yuk. Gimana cara kita nyambungin mereka dan diri kita juga sama keajaiban di dunia luar? Buku ini nyinggung karya Frank Kiel, Wonder. Ada pertanyaan menarik tuh. Yang mana tuh? Kenapa ya anak kecil tuh penuh banget rasa ingin tahu soal sains, tapi kita orang dewasa seringnya hilang gitu percikan mengapanya? Ngena banget sih ini. Iya, pertanyaan itu bikin mikir ya. Kehidupan dewasa kan sering bikin kita fokus ke jawaban, ke efisiensi, sampai lupa indahnya bertanya itu sendiri. Bener. Dan momen sama anak-anak ini justru kesempatan emas buat nyalain lagi rasa ingin tahu kita. Yang ternyata, nyambung banget loh sama kesejahteraan mental kita. Nah, karena itu ya, sumber kita ini dorong kita buat aktif nyari momen wow. Atau oh. Tapi oh ini apa sih sebenarnya? Lebih dari sekedar kagum biasa gitu ya. Secara ilmiah, ya awe atau kekaguman itu emosi yang kompleks. Ada rasa hormat yang dalam, sering campur takjub. Terus ada sedikit bingung positif gitu. Pas kita ketemu sesuatu yang luas banget, yang nggak bisa kita pahami sepenuhnya. Yang bikin kita ngerasa jadi bagian dari sesuatu yang lebih besar dari diri kita. Istilahnya self-transcendence. Self-transcendence, oke. Penelitian nunjukin kalau O ini bisa ningkatin rasa nyambung sama orang lain, dorong kemurahan hati, bahkan bisa ngurangin stres. Wah, menarik. Jadi bukan cuma perasaan keren, tapi ada efek psikologisnya ya. Terus, nemuinnya di mana nih Awe? Kalau kita nggak lagi liburan ke Grand Canyon gitu. Sumber AW itu ada di mana-mana kok kalau kita mau ambil waktu buat lihat. Alam itu sumber klasik ya. Langit penuh bintang, matahari terbenam, atau detail rumit di sehelai daun aja bisa. Oke, alam.
Selain itu, Bisa juga dari keindahan seni atau musik yang nyentuh banget, lihat tindakan baik yang luar biasa, atau ngerasain kebersamaan pas acara komunitas, ritual. Bahkan, momen hening tanpa gangguan, pas kita mikirin misteri kehidupan, itu juga bisa jadi sumber awe. ada tanda-tanda fisiknya nggak sih pas orang ngalamin AW? Jadi pengen memerhatiin diri sendiri sama anak nih. Ada, dan lumayan khas menurut riset. Seringnya alis keangkat dikit, mata agak melebar, rahang kebuka dikit, kayak mau bilang wow gitu. Oh iya, Kadang napas juga ketahan sebentar, atau keluar ucapan spontan wow, atau wow. Nah, merhatiin ini bisa jadi cara seru buat nyadarin momen awe pas lagi kejadian. jadi kuncinya bukan nyari pemandangan hebat ya, tapi bawa kacamata AW ke sehari-hari gitu. Lihat ulat di daun, dengar suara hujan, ngerasain angin. Itu bisa jadi momen wow kecil. Tepat sekali. Ini soal keajaiban biasa, ordinary magic. Pelan-pelan aja, perhatiin detail, dan biarin diri kita takjub sama hal yang sering kita anggap biasa. Kuncinya ya hadir di momen itu sama terbuka sama pengalaman. Gimana caranya jaga api kekaguman ini tetap nyala buat anak yang udah lebih gede, yang mungkin udah mulai agak sinis gitu. Terus, konsep AW ini bisa nggak sih diterapin juga ke hubungan sama pasangan? Tentu bisa. Buat anak yang lebih gede, caranya mungkin beda dikit ya. Ajak ngobrol soal pertanyaan-pertanyaan besar kehidupan. Tentang alam semesta, makna hidup. Obrolan yang dalam gitu ya? Iya. Atau ajak ke konser musik yang bikin merinding, pameran seni yang keren, atau ikut kegiatan sosial bareng. Dan ya, relevan banget buat pasangan. Oh iya, gimana tuh? Ya, habiskan waktu berkualitas di alam bareng. Nonton film bagus bareng, dengerin musik, atau sekedar diam sebentar bareng-bareng kagum lihat anak udah segede apa. Itu semua bisa jadi sumber AW bersama yang nguatin ikatan. Oke, selain nyari awe, ada satu permainan simple lagi nih yang disaranin buat ngelatih fokus ke hal positif. Apa yang membuatmu bahagia? Gimana mainnya? Simple banget ini. Duduk bareng anak, terus beberapa menit tanya aja berulang-ulang. Apa yang bikin kamu senang hari ini? Atau apa yang bikin kamu bahagia? Ditanya terus gitu? Iya, biarin anak jawab beda-beda tiap kali. Udah gitu gantian. Kita yang jawab pertanyaan yang sama. Buku ini jujur juga ya, bilang kalau sekitar umur 10 tahun ke atas, mungkin anaknya bakal muter bola mata gitu, eye rolls. Hahaha, iya realistis ya. Tapi tetap disaranin dicoba. Minimal buat ketawa bareng katanya. Apa sih logika ilmiah di balik ini? Kok penting? Logikanya itu dari neuroplastisitas otak kita, what you focus on grows. Apa yang kita fokusin, itu yang berkembang. Betul, otak kita kan ngebentuk jalur saraf berdasarkan apa yang kita perhatiin terus-terusan. Permainan ini secara sadar maksa otak buat nyari dan ngomongin pengalaman positif. Jadi bukan ngabain yang sedih ya. Bukan berarti ngabain sedih atau cemasnya anak, itu juga perlu divalidasi. Tapi ini cara aktif buat nyiimbangin fokus, biar emosi positif juga dapat perhatian dan ruang buat tumbuh di otak mereka. Kayak ngelatih otot bahagia ya. Oke. Nah, sekarang kita sentuh dikit topik yang sering jadi pertanyaan nih. Bermain pura-pura. Apakah santa nyata? Gimana buku ini bahasnya? Ini dibahas sebagai bagian dari pentingnya kita hargain dunia imajinasi anak, tapi juga sambil paham perkembangan kognitifnya. Gimana tuh maksudnya? Poin utamanya gini, pemikiran magis kayak percaya santa, peri, naga, sama pemikiran rasional itu bisa kok hidup barengan di anak, bahkan saling dukung perkembangannya. Anak kecil kan emang senang banget main pura-pura, dan itu penting buat kreativitas, buat problem solving. Tapi kan ada masanya mereka mulai nanya ya. Biasanya umur berapa sih? Umumnya sekitar umur 7 atau 8 tahun. Ada pergeseran kognitif yang lumayan gede di situ. Anak mulai bisa bedain fantasi sama realitas lebih konsisten. Terus kalau anak nanya, santa itu beneran ada nggak sih? Gimana jawabnya? Nah, langkah pertamanya coba gali dulu. Dia nanya itu sebenarnya nyari apa? Mau konfirmasi fakta atau sebenarnya lagi nyari izin buat tetap nikmatin ceritanya? Oh, beda ya tujuannya. Bisa jadi beda. Coba digali pelan-pelan. Terus kalau ternyata dia kecewa pas tahu, respons terbaiknya gimana? Kuncinya validasi. Akui perasaannya. Bilang aja wajar kalau sedih atau ngerasa agak dibohongin. Jangan diremehin kecewanya. Oke, validasi dulu.
Abis itu. Abis itu baru bantu alihin fokusnya. Misalnya, meskipun Santa mungkin nggak persis kayak di cerita, tapi semangat ngasih hadiah bikin orang senang itu beneran ada loh. Sekarang kamu udah tahu rahasianya. Kamu bisa bantu ayah ibu jagain keajaiban ini buat adik. Sekalian ngajarin juga buat ngehormatin kepercayaan keluarga lain. Jadi ini bukan cuma soal santai ya, tapi lebih ke gimana kita dampingi anak pas cara berpikirnya berubah, sambil tetap hargain imajinasi dan tradisi gitu. Tepat sekali. Ini contoh nyata gimana kita navigasi perubahan cara pikir anak, tapi tetap menghargai kekuatan main pura-pura yang tadi kita bahas. Bahkan pas dunia imajinasi mulai ketemu sama realitas yang lebih konkret. Ini bagian dari perkembangan yang normal dan penting. Kalau gitu, bisa ditarik benang merahnya nih ya. Di tengah semua kesibukan, nyempetin waktu biarpun cuma 5 menit buat waktu kesenangan yang dipimpin anak, terus sadar nyari momen wow, sama ngebiarin imajinasi main liar itu, bukan cuma tambahan, tapi investasi penting ya. Penting banget. Dan yang bikin lega, kalau kita ngerasa gagal atau kelewat, selalu ada kesempatan buat perbaikan. Repair. Selalu. Nggak ada kata telat buat mulai lagi atau coba lagi. Ini kan proses ya. Buat anak, juga buat kita orang tuanya. Ini semua bagian dari usaha kita ngebentuk manusia yang utuh dan tangguh. Sambil kita sendiri juga terus belajar jadi orang tua. Oke. Kalau gitu mari kita coba rangkum sedikit ya, intisari dari jalan-jalan kita di laboratorium kesenangan ini. Apa aja poin penting yang perlu kita ingat? Pertama, kekuatan bermain yang dipimpin anak. Si special time itu. Ini bukan cuma main biasa, tapi fondasi koneksi yang kuat, bebas stres. Oke, special time. Kedua, Pentingnya memupuk rasa kagum atau awe di momen-momen biasa. Nggak usah nyari yang heboh. Keajaiban tuh ada di sekitar kita kok kalau kita pelan-pelan liatnya, dan ini efeknya ke well-being sama hubungan. keajaiban biasa ya. Ketiga, peran vital permainan imajinatif. Ini bukan sekedar hiburan, tapi kayak gym buat ngelatih skill kognitif, emosi, sosial, dan bangun ketahanan anak. Dan semua elemen ini seneng-senengnya, kagumnya, mainnya, itu secara alami nguatin kelima pilar pengasuhan di buku ini ya. Relationship, reflection buat kita dan anak, regulation, rules, main juga ada aturannya kan, sama repair. Persis, ini cara-cara praktis buat ngehidupin kelima prinsip itu di interaksi kita sehari-hari. Ngebangun fondasi yang kokoh secara organik gitu. Nah, buat Anda pendengar kami, mungkin tantangan kecil nih buat minggu ini. Gimana caranya Anda bisa ciptain satu slot waktu aja, sekecil apapun, buat waktu kesenangan murni sama anak Anda? Tantangan bagus tuh. Atau momen wow sederhana apa yang bisa Anda coba perhatiin lebih seksama hari ini? Mungkin pas jalan kaki, atau pas minum teh, atau pas lihat anak tidur aja gitu. Pertanyaan yang penting buat dibawa di tengah kesibukan kita ya. Betul. Sebagai penutup nih, kami mau tinggalin Anda dengan kutipan dari psikoanalis Donald Winnicott yang ngingetin kita soal nilai dari ketidaksempurnaan. Dia bilang kurang lebih gini, Gimana tuh? saya lebih suka jadi anak dari seorang ibu yang punya semua konflik batin manusia daripada diasuh oleh seseorang yang segalanya mudah dan lancar, yang tahu semua jawaban dan asing dari keraguan. Wah, dalam banget itu. Dan ngebebasin ya rasanya. Iya kan? Ini bawa kita ke pertanyaan terakhir buat Anda renungkan. Gimana kalau kita justru ngerangkul kenyataan bahwa kita nggak selalu sempurna jadi orang tua? Maksudnya? Ya, kita punya ragu, kita bikin salah, kita nggak selalu tahu jawabannya. Gimana kalau justru itu yang buka pintu buat kesenangan dan koneksi yang lebih otentik, lebih manusiawi? Mungkin tekanan buat selalu bikin momen sempurna itu malah ngehalangin kita nikmatin keajaiban biasa bareng anak-anak kita. Refleksi yang penting banget buat kita semua itu. Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Semoga ada percikan ide yang bisa Anda bawa pulang ya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.